ekspor rudal ilegal ke Cina, 10 warga Israel diseret ke pengadilan. Departemen Keuangan Kantor Kejaksaan Negara menyatakan 10 warga Israel dan 3 perusahaan akan didakwa dengan pelanggaran keamanan serius. Mereka dituduh melakukan penjualan rudal secara ilegal ke Cina. Menurut kantor Jaksa Agung Israel, kesepakatan bisnis ini digagas oleh Ephraim Menasseh, seorang pengusaha drone Israel dan pendiri perusahaan Solar Sky. Ia memperkerjakan Vika dan Ziv Nafeh, pemilik perusahaan drone Inokon, serta tersangka lain yang tidak disebutkan namanya. Para tersangka diselidiki sehubungan dengan kasus keamanan skala besar di mana mereka dicurigai memproduksi, memperdagangkan dan mengekspor rudal jelajah untuk pengguna militer tanpa izin, kata jaksa seperti dikutip dari 24 News Selasa 21 Desember. Para tersangka akan dipanggil untuk sidang pradakwaan. Tuduhan terhadap mereka termasuk pelanggaran keamanan senjata, pencucian uang, dan pelanggaran Undang-Undang Kontrol Ekspor Pertahanan. Badan Pengendalian Ekspor Pertahanan Kementerian Pertahanan yang didirikan pada tahun 2006 mengelola ekspor dan perizinan semua peralatan dan teknologi pertanian buatan Israel. Perusahaan-perusahaan diharuskan untuk mengajukan izin sebelum merundingkan kesepakatan di luar negeri. Setelah rudal diproduksi, Menasseh diduga mengekspor lusinan dari mereka ke Cina secara diam-diam dengan imbalan jutaan dolar yang dia sembunyikan dari pihak berwenang. Israel memiliki sekitar 1.600 eksportir senjata berlisensi yang mempekerjakan 150.000 hingga 200.000 orang. Selain itu terdapat rantai pasokan subkontraktor yang luas yang menyediakan perangkat lunak, perangkat keras, bahan mentah, dan barang lain yang dibutuhkan untuk produksi senjata. Masya Allah, Korea Utara kecam Israel dan dukung Palestina. Kim Jong-un kirim rudal ke negara Zionis. Tahun 2017 lalu, negara tertutup Korea Utara mengklaim dirinya jadi negara paling jago di dunia, mengeluarkan pernyataan keras atas tindakan Israel ke Palestina. Negara yang memiliki kejutaan militer itu dalam pernyataan menyebutkan bahwa Pyongyang, ibu kota Korea Utara, sepenuhnya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah yang diduduki Israel. Israel merupakan satu-satunya pemilik senjata nuklir ilegal yang menikmati dukungan Amerika Serikat. Tapi Israel menyerang Korea Utara karena memiliki senjata nuklir, ungkap Korea Utara. Menanggapi hal itu, pejabat senior Hamas di Palestina, Sami Abu Zuhri, mengucapkan terima kasih kepada Korea Utara. Ucapan diberikan atas kecaman negeri pimpinan Kim Jong-un itu kepada negara Israel dengan melabelinya sebagai kutukan di Timur Tengah dan sebuah kekuatan penjajah. Hamas menghargai pernyataan Korea Utara yang mendukung perjuangan Palestina dan menolak kelanjutan pendudukan, ujar Abu Zuhri via Twitter seperti dilansir Al-Arabi. Kala itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis pernyataan yang mengecam Israel. Langkah ini sebagai respon atas ucapan Menteri Pertahanan Israel yang menjuluki Kim Jong-un orang gila. Mereka menambahkan pernyataan Lieberman tidak lebih dari upaya pengalihan perhatian atas pendudukan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel. Diketahui Amerika Serikat adalah orang yang menyuplai persenjataan ke Israel. Sementara itu, Amerika Serikat adalah musuh bebuyutan Korea Utara. Bahkan dalam suatu kesempatan, Korea Utara mengeluarkan pernyataan akan melenyapkan Amerika Serikat dari bumi. Meski sebagai negara kecil, Korea Utara tidak bisa dipandang remeh. Negara yang dipimpin presiden muda itu memiliki rudal antar benua yang bisa menjangkau Amerika Serikat dan negara-negara musuh. Sementara itu, Korea Utara juga didukung negara Rusia yang juga memiliki alutsista gila, rudal antar benua, dan nuklir jadi andalan mereka. Iran pamerkan Howeizer, rudal jelajah umat muslim yang mampu capai Israel.
Iran untuk pertama kalinya memamerkan kepada seluruh dunia rudal jelajah Hafizah yang dapat dipasang pada jet tempur. Rudal ini diduga merupakan tiruan dari rudal Kh-55 buatan Uni Soviet. Kantor berita Tasnim Iran memposting foto di akun Twitternya yang menunjukkan jet tempur Su-24 buatan Rusia memiliki angkatan udaranya dipasangi rudal jelajah strategis pada Selasa, 14 Desember 2021. Foto itu muncul ketika Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh, wakil kepala staf Angkatan Bersenjata, mengunjungi pangkalan udara Shahidoran seperti dikutip dari Russia Today. Rudal itu diduga sebagai rudal jelajah Hafizah, bagian dari keluarga roket Sumar. Banyak orang di luar Iran percaya bahwa rudal itu berasal dari Kh-55 Rusia atau Uni Soviet. Rudal tersebut yang diluncurkan ke publik untuk pertama kalinya pada tahun 2019 di tengah perayaan 40 tahun Revolusi Islam 1979 memiliki jangkauan lebih dari 1.350 km. Jangkauan operasi rudal itu berarti membuat musuh bebuyutan Iran Israel berada dalam jarak serang. Meski disebut-sebut sebagai rudal jarak jauh oleh Iran, angka kinerjanya menunjukkan bahwa ia hanya memiliki kemampuan jarak menengah. Rudal ini sebelumnya telah dipasang oleh Iran sebagai roket permukaan ke permukaan. Hubungan Iran dan Israel terus memanas. Israel menuding program nuklir Teheran bertujuan untuk membuat negara itu memiliki senjata nuklir. Israel dengan tegas menolak perjanjian nuklir yang ditandatangani oleh Iran dan sejumlah negara-negara terkuat di dunia dan Uni Eropa. Militer Israel sedang mempersiapkan kemungkinan serangan militer terhadap Iran. Media Zionis melaporkan persiapan itu berdasarkan sumber-sumber pertahanan dan juga diplomatik. Sedangkan Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya bersifat damai. Negeri mula itu juga menyatakan siap menghadapi serangan Israel. Koalisi Saudi mengamuk di Yaman habisi 90 milisi Houthi dalam 24 jam. Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi mengatakan pasukannya telah melakukan 16 operasi militer yang menargetkan posisi milisi Houthi di Marib, Yaman. Dalam 24 jam terakhir, hasilnya 12 kendaraan militer Houthi hancur dan lebih 90 milisi kelompok itu terbunuh. Koalisi Arab tetap mendukung pemerintah yang sah di Yaman, sedangkan kelompok pemberontak Houthi mendapat dukungan dari Iran. Pada hari Kamis, Koalisi Arab mengatakan pasukannya melakukan beberapa serangan udara di kem-kem dan sasaran militer Houthi di ibu kota Yaman sana.